Hai besti-besti online aku, teman-teman online aku khususnya. Ini adalah persiapan kita pergi ke Buso. Buso ke rumahnya siapa sih sayang? Ke rumahnya Mbah Muji. Mau ada acara pesta. Pestanya kakak Putri. Dan ini kita lagi nunggu di salah satu rumah tetangga ya, yang mau nitip ini ya, nitip ucapan untuk yang punya hajatan. Dan kita itu mulainya itu perjalanan ini tuh dari rumah ke salah satu jalan Trans Sulawesi, dan kita akan melewati jembatan Kalaina bersama teman-teman kita. Jembatannya ini tuh panjang banget, dan di sisi kiri kanan sungai ini sudah mulai longsor ya, udah mulai lebar banget ini sungainya. Ini berjalan kita mulai tuh rombongan sekitar 3 keluarga di dalam mobil ya, 3 keluarga di dalam mobil. Dan kita mulai dari Kalaina ini dengan menggunakan mobil ya. Tapi di mobil ini kita itu ramai banget dan banyak banget. Kita itu hanya bisa menggunakan mobil itu di jalan transnya Sulawesi sampai masuk ke dalam daerah Sasa. Di sana kita masih bisa pakai mobil. Setelah itu kita itu naik motor, dan gak lama kita itu udah sampai di Burau itu selama beberapa jam perjalanan sampai ke perbatasan antara Lu Timur Utara, dan ini udah memasuki daerahnya ya. Ini daerahnya tuh jalan kaki, nanjak, naik gunung sekitar 5 kilo ya, kita jalan kaki itu rasanya itu capek banget, karena kalaupun mau naik mobil kita itu khawatir dan was-wasnya itu gini ya, masalahnya itu kan kontur tanahnya itu tuh landai miring sekali. Kita tuh takutnya tuh kalau terbalik atau kayak gimana. Nah, buat teman-teman ya yang mau kesini tuh harus fit, harus ekstra kondisi tubuhnya. Ini masih bisa ya aku geret koper karena ini belum sampai di jembatan gantung. Ini masih, kita tuh masih turun tuh kayak mau ke sungai, ke jembatannya itu masih ada cor. Setelah itu tuh udah kerikil-kerikil batuan. Sebenarnya bisa untuk mobil masuk, tapi khusus yaitu mobil-mobil hardtop, mobil double cabin, 4X4, pokoknya yang ban-ban besar, ban-ban cakar. Kalau motor tuh bisa lah motor-motor kayak CRF, KLX, motor-motor ojek, motor-motor yang memang udah dimodif tinggi. Tapi juga butuh skill yang mumpuni untuk masuk ke sana. Untuk masuk ke sana tuh butuh skill yang mumpuni. Ini kita itu jalan ya, jalan sampai ke jembatan tuh rasanya ngos-ngosan. Rasanya itu ngos-ngosan banget ya teman-teman. Ini anak-anak tuh kita suruh jalan sampai di jembatan. Setelah itu nih udah sampai di jembatan aja, rasanya itu udah kayak pegel-pegel ini kaki. Nanti aku tunjukin nih kayak gimana nih jembatannya. Ini jembatannya itu jembatan gantung. Jadi untuk akses mobil itu lewat di bawah jembatan ya teman-teman. Mobilnya itu lewat di bawah jembatan ini ya. Yang selalu penasaran daerahnya kayak apa sih rumahnya tantenya itu. Nah ini jembatan gantungnya itu panjang banget ya, tuh panjang banget. Kalau aliran sungainya sih nggak dalam, dia tuh kayak nggak dalam tapi tuh deras gitu. Tapi waktu pulang kita lewat bawah ini, kita lewat bawah ya. Ntar kalau udah pulang aku spin lagi videonya pas kita lagi nyebrang. Karena kita cari sensasi, jadi kita tuh sukanya nyebrang aja. Jembatannya tuh lumayan panjang ya, mungkin ada sekitar 100 meteran gitulah nih. Kondisi jembatannya seperti ini. Bisa sih diakses sama motor, bisa diakses motor. Cuma kalau yang takut atau punya fobia kayak aku nggak usah. Aku aja nih naik di jembatan ini udah ada rasa takut. Karena aku kan lihat ke bawah, karena aku orangnya udah fobia tapi ada rasa penasarannya gitu loh teman-teman. Jembatannya ini udah berapa tahun ya kita lewati. Aku mulai kesini tuh ada sekitar mungkin 10 tahun ya. Dan jembatan ini yang susahnya itu kayaknya kalaupun dibangun jalan di dalam itu harus punya drainase kiri kanan, apalagi airnya itu dapat mengikis jalan ya, kayak kalaupun ditimbun batu itu kayak batunya itu lari gitu loh teman-teman. Di sini tuh anak-anak itu kita suruh jalan. Dan banyak juga itu bagian-bagian dari papan jembatan ini yang lobang. Jadi untuk kayak kita ini yang dari jauh yang nggak kebiasaan masuk, mungkin banyak ngeluhnya nih. Mama aku masih nyeret koper masih bisa ya, karena masih ada jalan-jalan yang kayak dicor begini. Masih ini udah mulai naik ya, kita udah mulai nanjak. Rekaman videonya aku cepetin. Ini udah mulai nanjak terus, pokoknya jalanan ini akan nanjak terus. Tuh, tinggi banget nanjak. Kenapa mereka itu kadang nggak pakai sandal? Karena mereka itu takut untuk terpleset, apalagi kondisinya itu hujan tuh licin.
Ini mereka jalan tuh udah ngos-ngosan, rombongan di depan udah ada rombongan lain di depan yang ikut juga nih. Jalannya kayak gini nih, karena bisa lihat betapa jalannya itu susah sekali, batu-batunya besar, kerikilnya besar, terus lubang kiri kanan dia nggak rata, terus opsinya tuh nanjak. Beberapa tahun lalu aja kami tuh kesini tuh sampai ini aja nih tadi aku cepetin ada insiden jatuh ya, itu yang di depan tuh jatuh. Ini bisa aja motor-motor begini, tapi karena mereka itu punya skill mumpuni. Ini ada polisi kehutanan ya, ini polisi kehutanan masuk ke dalam. Banyak sih, kebanyakan motor-motor itu motor-motor laki, banyak juga motor bagus di dalam. Tapi mereka kan punya skill yang mumpuni. Ini aku video depan belakang ya, kan bisa lihat akses jalannya. Ini aku naik motor trail. Kenapa kita bawa motor trail dari rumah? Karena kita udah pernah lihat kontur jalannya yang setengah mati seperti ini ya. Tuh. Kalian bisa lihat kiri kanan hutan ya, kiri kanan tuh hutan, kebun sawit. Nah itu ada temennya kita di depan itu tuh yang punya insiden jatuh ya, itu insiden jatuh sampai karena pengendara nggak terlalu menguasai skill jalannya, treknya itu. Kalian bisa lihat trek jalannya seperti itu. Apalagi kalau hujan tuh licin banget. Tadi aja kami pulang itu kami berjalan kaki ya, jalan-jalan kaki semua karena kami takut untuk dinaikin sama motor karena kita lihat treknya itu, trek jalannya. Tapi kalau untuk orang yang suka touring, naik motor gitu bagus banget ini untuk uji nyali sama uji skill. Nih, kalian bisa lihat kan jalannya kayak gitu, itu licin banget. Batu-batunya itu besar, nggak ada batu kecil, nggak usah nyari batu kecil kalau sih batunya tuh gede banget. Apalagi kalau kayak kita itu, tuh kan was-was. Terus kalau kesini kita itu jarang banget mau malam, apalagi kayak kita ini kan orang dari luar ya. Orang dari luar tuh jarang banget kita tuh mau malam ya. Jadi ini udah sekitar sore-sore gitu, paling sekitar pukul 3 sore ya. Pukul 3 sore ini kita jalannya ke sana mau ke rumahnya tante yang punya hajatan tadi. Tuh kan banyak motor-motor CRF dari atas tuh, CRF rata-rata kan tuh. Dia berhenti karena dia lihat tuh jalannya tuh nggak ini tuh kan. Motor-motor CRF banyak, orang-orang dari dalam kayak polisi kehutanan atau sebagian orang-orang yang punya perkebunan di dalam. Tapi kalau yang skillnya sudah bagus, mereka itu rata-rata ya punya Matic, punya PCX, punya pokoknya motor-motor gede-gede seperti Matic itu ada semua di sana, bisa. Cuma emang skillnya bagus sekali. Kalau yang rada-rada takut mending nggak usah. Itu aku video ini itu jalanan tuh depan belakang itu ada yang sebagian di kerikil ya. Di kerikil pun kerikilnya tuh kayak lari-lari, apalagi kalau abis hujan itu. Terpleset ya. Ini kita dibonceng motor aja ngos-ngosan. Kalau naik itu rasanya ngos-ngosan sekali ya. Tapi kalau baliknya turun kita disuruh jalan kaki itu udah aman deh. Baliknya cepet, naiknya yang lama. Karena dia kan nanjak terus, nanjak. Landai, daerahnya tuh landai ya. Akses jalannya tuh kayak gini, yang selama ini penasaran dengan lokasi kami tante punya rumah, ya kayak gini lokasinya. Kayak gini, tapi di sana itu di sini masyarakat itu hidupnya damai dan rukun. Bagusnya tuh kayak gitu, mereka itu damai, rukun tuh. Kiri kanan kan, di sebelah itu jurang ya, jadi harus ekstra hati-hati juga bawa motornya kalau yang nggak biasa. Ini aja nih pegang HP-nya untuk ngamerain, kasih lihat akses jalannya, akses kiri kanannya. Itu udah pokoknya erat banget. Tapi kita nggak ruginya itu apa? Kita itu dapat view yang bagus dari pemandangannya, itu kita dapat view yang bagus. View-nya itu bagus tuh. Kita sampai tinggalin mereka kan, tuh ada fiction yang dia bawa. Itu fiction yang dibawa sama teman di belakang, sama keluarga yang di belakang, itu motor fiction. Itu tempatnya itu landai, dia itu kalau naik terus kita tanjakan, tapi view-nya bagus karena dia tuh gunung. Baru udaranya dingin. Udara di dalam itu dingin. Jadi kalaupun nggak mandi nggak apa-apa, apalagi yang males mandi itu nggak apa-apa. Udaranya itu dingin, tapi ini bagus banget pemandangannya. Aku suka banget pemandangannya. Itu kan bagus banget kan. Kalian bisa lihat ada gunung kiri kanannya, ada akses listrik, tapi jaringannya yang setengah mati ya. Jaringan di sini tuh setengah mati ya, teman-teman. Jaringan di sini setengah mati. Apalagi anak-anak yang sekolah SMA-nya itu harus keluar, SMP-nya harus keluar. Jadi kebanyakan biasa anak-anak di dalam tuh ngekos ataupun mondok. Sekolahnya itu mondok karena kebanyakan mayoritas yang tinggal di dalam itu ada Muslim. Ada juga Hindu, ada Muslim, tapi kebanyakan mayoritas itu adalah umat Muslim. Tapi untuk suku mereka itu multi.
multisuku di dalam. Itu ada teman juga di depan itu, dia erat sekali pegang suaminya, dia tidak mau dibonceng sama orang lain karena dia tahu nih kontur jalannya nih kayak gini nih. Tanjakannya kayak gini nih, belokannya kayak gini. Apalagi yang nggak ada pasirnya itu, nggak ada pasirnya ketika hujan tuh licin ya. Jadi ekstra hati-hati bawanya. Jadi kami-kami itu yang dibonceng lebih baik milih dijemput sama suaminya kita. Kalau nggak gitu kan, nah, tuh, teman-teman lihat, kalau sekali dia turun, dia itu akan turun sekali. Jadi harus ekstra hati-hati. Pokoknya itu kalau naik itu yang harus diperiksa betul-betul rem dan rantai kecil, oke? Rem dan rantai kecil motor tuh harus diperiksa. Pokoknya rantai motor juga diperiksa. Ban diperiksa karena nggak ada bengkel di atas. Di atas itu nggak ada bengkel ya teman-teman. Yang ada itu cuma orang yang memperbaiki secara otodidak, yang mereka belajarnya otodidak dari luar. Jadi kalaupun ada kerusakan mereka perbaiki di dalam. Oh ya, di sini tuh itu Plangyang itu mereka itu masuk lagi ke dusun, namanya itu Pulau, daerah Pulau. Di sana itu ada sebuah daerah lagi, sebuah dusun. Tapi itu jaraknya juga jauh banget, lumayan banget. Kalau kita udah lewati ini tuh artinya itu mungkin tujuan kita sudah dekat. Tujuan kita sudah dekat sekali. Walaupun dekat, kalau curahnya itu landai ya, tempatnya itu landai, jalannya tetap ngos-ngosan. Makanya kami tuh milih untuk dijemput sama motor. Teman-teman perhatiin aja tuh kan. Kiri kanan, kiri kanan. Tapi di sini tuh bersih loh, bersih, udaranya bersih, pokoknya enak lah. Di sini tuh banyak sekali pohon kelapa sawit. Rakyatnya makmur ya dengan kelapa sawitnya, tapi jalannya aja yang kurang makmur dan kurang memakmurkan kita ya. Apalagi kita orang baru yang naik ke sana. 10 tahun lalu kita juga ke sana dengan kondisi jalan yang tetap sama. Rasanya itu luar biasa ya. Mereka yang hidup lama di sana puluhan tahun tuh luar biasa sekali bisa menghadapi kondisi jalan yang seperti itu. Itu sudah sangat luar biasa. Pokoknya itu luar biasa ya. Yang saya heran kok bisa gitu ya jalannya kayak gini, mereka hidup kayak gini, mereka keluar masuk kayak gini. Bahkan malam pun mereka berani keluar ke daerah yang tadi itu. Makanya ke daerah Sasa, ke Bayi Bunta Masamba mereka berani keluar. Kalau kami udah angkrem aja di dalam ya, kita tuh takut. Ntar aku tunjukin ya turunan jalan tuh ada. Ada satu turunan tuh yang landai sekali. Pokoknya turunannya itu sangat curam sekali ya, kita tuh takut. Tapi kalaupun jatuh itu pasti ke jurang. Aku tuh udah hati-hati ya teman-teman tuh. Aku sengaja videoin, abadiin biar teman-teman tuh gak penasaran ya. Udah 10 tahun aku pergi ke daerah ini. Jalannya tetap sama ya. Jalannya tuh tetap sama. Tetap susah. Tuh kan. Di sana ada pondok, ada sarang walet juga. Di sana ada pondok, ada sarang walet juga di atas ya teman-teman. Kan bisa lihat kan pemandangannya. Pemandangannya bagus. Nah, di sekitar daerah ini akan ada turunan ya. Ini udah mulai masuk turunan. Turunannya itu curam sekali. Jadi di sini aku tuh harus pegang erat suami. Itu udah kelihatan pondok kan. Itu pokoknya curam sekali. Daerahnya itu curam. Jadi aku harus erat-erat pegang suamiku ya. Kalau aku nggak erat-erat pegang suamiku, aku bisa jatuh tuh. Kayak gitu. Itu tinggi sekali ya teman-teman, tinggi. Jadi kalau mau cari sinyal kita harus ke sana. Ke daerah pondok-pondok itu. Tuh, itu di sana itu ada dusun lagi. Ada daerah lagi namanya Blok A ya, Blok A. Di sana itu entah ada berapa kepala keluarga di dalamnya, tapi banyak lah penduduk di sini. Mereka itu saling bantunya bagus sekali, keluarganya bagus. Nah, ini kita udah mulai sampai nih, sampai ke rumahnya yang punya acara itu tenda biru di depan. Di sini juga banyak anak-anak teman-teman, mereka tuh bahagia sekali ya. Walaupun nggak ada cilok, nggak ada somai, mereka tuh tetap bahagia ya. Kan lihat senyumnya aja kita udah ketawa gitu, udah ketawa seneng lihat anak-anak itu, betul kan? Itu rumahnya tante kami yang punya hajatan namanya Pak Judi Buso. Dan anaknya itu dapat orang dari dari kalau nggak salah ini daerah Boni-Boni situlah, dia Boni-Boni masuk situ. Hebat sekali perjuangan cintanya ya, perjuangan cinta suaminya hebat, apalagi pengiring pengantinnya itu hebat sekali. Hebatnya apa? Mereka jalan kaki semua, 5 kilo mereka jalan kaki PP. Masuk dan keluar mereka jalan kaki semua. Ini tempatnya, ini daerahnya. Itu kan tuh anak-anak yang duluan datang, mereka yang duluan dijemput sama motor. Kalau kita kloter terakhir ini keluarga-keluarga semua. Nah ini keluarga kita semua, ini hajatan mereka di sana. Tukang make up pun harus nginep ya, maksudnya harus nginep. Kalau nggak nginep, udah rasain deh capeknya. Nggak mungkin mereka mau PP, mereka nginep di sini. Tukang make upnya nginep di sini, jadi kayak
ini alat-alat ini ntar dianterin lagi sama tukang ojek keluar. Masuknya mereka jemput, keluarnya mereka anterin lagi. Sampai sini ketawa puas. Puasnya apa? Udah nyampe tujuannya. Udah nyampe hajatnya untuk datang ke sini. Kan bagus banget view-nya. Karena bisa lihat senyum bahagia mereka melewati jalan yang begitu indah. Pokoknya jalannya itu indah sekali ya. Gak usah kapok-kapok di sini. Di sini tuh banyak pohon durian, banyak pohon jengkol, banyak pohon sawit. Mereka itu ada penghasil gula ya. Mereka itu rata-rata menghasilkan gula, membuat gula. Hidup rakyatnya itu nyaman, tentram gitu nanti. Kita udah mulai masuk dalam rumah. Terus apa yang ada di sana. Ini juga ada rumah tembok loh. Di sini juga ada rumah tembok. Aksesnya itu enak sih. Cuma jalanan aja yang aku bingung kok jalannya nggak dibangun sih, gitu aja. Jalannya aja yang nggak terbangun. Seandainya terbangun nggak bisa jadi sektor wisata ya. Apalagi airnya dia bisa langsung dikonsumsi aja. Airnya itu dingin jernih. Aku coba minum tuh nggak batuk. Air dari selang yang sumber mata airnya itu bisa langsung diminum. Di sini dari sumber mata air tuh enak banget langsung diminum. Terus makanan-makanan di sini tuh fresh. Sayurnya kan mereka petik langsung tuh dari sana, mereka petik langsung sayur. Jadi tuh enak gitu dimakan. Hawanya kalau di sini tuh lapar. Seandainya dibangun itu jalan, mungkin banyak orang dari luar yang akan jadikan tempat itu sebagai akses wisata. Apalagi airnya itu yang jernih. Bagus banget.